Wala yanza'an dal mahabbata min suduri adaikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Kenapa? Kita udah dipecah belah. The fight at impera. Dipecah dalam nasionalisme, muncul negara ini dibidani sama mereka untuk berpisah dari Turki. Udah gitu dipecah lagi dalam murti ormas, orpol, sektor madhab, makin terpecah. Di dalamnya aja kita pecah semua kan. Dibikin berkelahi antara bid'ah dengan sunnah, bid'ah sunnah, dibikin berjalan antara madhab. Masalah itulah. Beda pengajian ribut gitu kan. Ya itu sebenarnya bagian supaya kita nggak bersatu ya. Betul. Dan itu merupakan keberhasilan mereka, Theodor Herzl, di konferensi Luzon 22 November 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Sebenarnya dengan semakin terpuruknya, ini kan kalau kita lihat pemetaannya bahwa hampir semua pemimpin dunia itu pro Israel, tapi hampir semua penduduk dunia pro Palestina. Di dunia bisnis, hampir semua pemilik produk-produk elit pro Israel. Hampir semua konsumennya pro Palestina, gitu kan? Jadi tinggal pilih yang mana nih, gitu kan? Kalau mau menang, ya berarti people power, misalnya banyakkan jumlah, banyakkan dari jumlah. Yang itu mungkin itu seperti halnya buih di lautan, misalnya ya. Betul. Banyak doang, tapi nggak punya power. Itu kata Rasulullah dalam hadis tadi. Wala yanza'an dal mahabbata min suduri adaikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Kenapa? Kita udah dipecah belah. The fight at impera. Dipecah dalam nasionalisme, muncul negara ini dibidani sama mereka untuk berpisah dari Turki. Udah gitu dipecah lagi dalam murti ormas, orpol, sektor madhab, makin terpecah belah. Di dalamnya aja kita pecah semua kan. Dibikin berkelahi antara bid'ah dengan sunnah, bid'ah sunnah, dibikin berjalan antara madhab. Masalah itulah. Beda pengajian ribut gitu kan. Itu tadi. Ya itu sebenarnya bagian supaya kita nggak bersatu ya. Betul. Dan itu merupakan keberhasilan mereka, Theodor Herzl, di konferensi Luzon 22 November 1922. Ini Turki akan hancur nih, tapi belum tentu hancur. Oke, Turki bisa hancur, tapi negara-negara Islam yang lain masih ada bibit-bibitnya akan bangkit lagi. Maka dibuatlah konferensi Luzon 22 November 1922. Isinya 4. 1. Hancurkan khilafah Turki Utsmani. Yang kedua, rampas properti kekayaan Turki Utsmani. Yang ketiga, bunuh khalifah Turki Utsmani. Yang keempat, gerakan-gerakan yang separatis yang akan memicu kembali kepada sistem khilafah, berangus dia, cap mereka sebagai teroris. Dan itu berhasil sampai sekarang, dan itu dilakukan. Maka setiap negara-negara Islam yang menjadi dulu kuat pengaruh Turki, ada tokoh-tokoh mereka untuk mengawasi ini. Untuk Indonesia ada Peter van Beek, untuk dia terus mengontrol pergerakan Islam di Indonesia. Didekati secara politik ada Ali Murtopo, yang kemudian dibikin CSIS, Central for Strategic International Studies, yang anggotanya Ordo Yesuit semua itu, yang sekarang menjadi kekuatan gurita yang menggenggam ekonomi dan politik Indonesia, oligarki. Dan itulah yang terjadi di negara-negara Islam yang lain sampai hari ini. Jadi memang ideologi dengan politis itu memang berarti bersatu. Jadi sama, nah itulah ajaran agama. Karena memang agama itu kan sebetulnya pola hidup. Itulah agama yang sesungguhnya. Dan pada saat itu kemudian dunia akan dibikin, manusia akan dibikin paham oleh Allah, betul, semua ini adalah tipu daya. Hanya Islam ya Pak yang memang menjadi solusi. Sebenarnya kejadian ini Zat ya, dengan terpuruknya umat Islam, kalau yang bisa berpikir, ini justru hidayah menurut saya. Karena gini, kalau kita lihat, kalau Islam bukan ciptaan, bukan memang dari Allah ya Zat ya, agama ini yang meluk dibantai, yang meluk difitnah. Betul. Radikal, teroris segala macam. Negaranya dijajah gitu. Karena kebanyakan negara muslim itu hasil alamnya banyak gitu kan. Barat jajah kebanyakan kan. Dan dijajah, difitnah, kemudian diintimidasi, dibantai juga. Dibantai, pokoknya ditekan, di pressure. Jadi ibaratnya nggak ada untungnya
meluk agama Islam, ibaratnya gitu kan. Pasti kalau bukan ini agama yang benar, maka udah hilang dari dulu. Harusnya udah hancur. Harusnya ini kan 1400 tahun nggak Al-Fatihahnya nggak berubah, sekoma pun nggak berubah. 1400 tahun Betul. di Quran itu nggak ada koma-koma yang berubah sedikit pun. Jadi kalau emang ini bukan dari Tuhan, bukan dari Allah atau pemilik alam ini, maka ini agama ini akan hilang, ideologi yang akan hilang duluan. Betul, harusnya. Karena apa? Karena nggak ada untung-untungnya meluk agama Islam. Difitnah iya, dibantai iya, ditekan iya gitu. Setelah itu akhirnya kan. Nah, sekarang justru sebenarnya banyak yang di sisi lain bahwa dengan keadaan ini Islam jadi the fastest growing religion in the world itu kan. Betul. Di kalau kita googling segala macam sudah 2,2 miliar. Justru malah hidayah untuk para masyarakat dunia nih. Betul. Ini kan unik, Ustaz. Ditekan malah orang banyak ke convert gitu kan. Orang pada bikin ideologi apa LGBT atau apa segala macam gitu untuk nggak menikah. Orang Islamnya kawin terus juga. Dia jajah negara Islam, orang Islamnya ngungsi ke negaranya mereka, malah nyebarin agama. Nah, itu. Dan bangkit di negara mereka. Malah bangkit di negara itu. Kita nggak tahu, London sekarang udah hampir mayoritas Muslim itu kan. Gitu kan, di New Zealand, di Australia pada pertemuan seperti apa. Ini cara-cara Allah memang unik ya, maksudnya di luar dari logika manusia gitu. Nah, kalau menurut pandangan Ustaz nih, udah makin menghujung nih, ibaratnya era ini kan kita dimulkan jabarian yang Ustaz bilang tadi, bahwa emang era keterpurukan Islam. Apakah sudah mendekati ke era berikutnya? Era berikutnya Ustaz? Betul, khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, memang eranya namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakat. Kemudian akan muncullah kekhilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Manhaj itu metodologi. Nubuwah kenabian. Artinya seperti khilafah Rasyidin dulu, Abu Bakar, Umar Ali, ini akan berwujud kembali seperti ini. Wah, cuma satu khalifah. Kalau dulu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain. Kalau ini 2. Tapi khalifahnya 1. Siapa? Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah SAW, Mahdi. Dan Imam Mahdi bukan khalifah terakhir. Setelah beliau ini akan wafat, nanti ada Al-Qahtani. Al-Qahtani ini yang terakhir dan tidak lama. Dan masa beliau inilah nanti umat Islam, orang beriman, akan dicabut nyawanya bareng-bareng. Aduh, berarti nggak lama. Itu arti summa sakat. Kalau memang namanya adalah era berikutnya khilafah ala minhajin nubuwah, berarti apa ini menyebabkan media massa dunia itu mengharamkan kata khilafah? Betul. Dan itu merupakan hasil kesepakatan konferensi Luzon 22 November 1945. Gerakan-gerakan musuh khilafah bantai habis, tidak boleh ada kembali gerakan khilafah. Kan nama khilafah cap teroris, khilafah teroris. Biar nggak ada kebangkitan. Biar nggak ada kebangkitan. Yang muncul disebut teroris. Nah, contohnya mereka ciptakan ISIS. Untuk apa namanya? Oh, ini khilafah dibantai. Jadi orang-orang takut kembali ke khilafah. Buktinya dibantai. Padahal ISIS ini ciptaan mereka juga. Abu Bakar al-Baghdadi orang Yahudi ternyata. Ini siapa dia? Ini menjadi ya sekarang dunia juga makin terbuka sih saat ibaratnya gini. ISIS itu yang buatan siapa sudah dibuka sendiri oleh mereka kan, banyak sekali pidato Trump yang bilang. Jadi ibaratnya kalau ISIS memang pro Islam, pasti dengan secara mudah dia akan langsung nyerang Israel dong, beneran? Iya. Karena dekat posisinya. Harusnya. Tapi yang dibunuh ISIS justru orang Islam. Betul. Ini dibunuh tuh orang negara di Jazirah Arab itu yang dibunuh orang Islam juga sama ISIS. Dan itu yang terjadi di Suriah. Kalau memang Abu Bakar al-Baghdadi ini khalifah dan dia merupakan pemimpin dari gerakan representasi khilafah. Ketika di Raqqa itu adalah pusat mujahidin yang menentang rezim dan murni mengembangkan Quran dan Sunnah. Salah satu pemimpin di Raqqa itu ada gerakan perlawanan yang bernama Jaisul Islam. Jaisul Islam dipimpin oleh orang yang keturunan Rasulullah SAW juga. Muhammad Jabir Balusi, bukan Jabir Balusi ya. Muhammad Al-Balusi. Nah, beliau ini pemimpin komandan panglimanya Jaisul Fat dari Suriah. Nah, beliau bersaksi di Raqqa ini pasukan yang dari bawah ini siapa? Pasukannya ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Di atas ini rejim Suriah,
pasukan kuatnya Hafid Bashar Asad. Ini harus, kalau memang ini bertemu, harusnya kan berperang. Iya. Menyerang ISIS ini, Abu Bakar ini menyerang pasukan Bashar. Ternyata enggak. Mereka bersatu bareng-bareng memerangi mujahidin di Raqqah. Nah, jadi di sana ada tesis sebuah kekuatan, mereka munculkan antitesis untuk mengaburkan arti keberadaan tesis ini. Ketika nanti akan gerakan khilafahnya akan muncul terus, mereka ciptakan khilafah tandingan. Tapi bedanya kelihatan. Betapapun sama-sama mengusung khilafah. Yang benar khilafah ala minhajid nubuwah. Yang ini khilafah ala minhajid daulah. Kekuasaan yang dicari. Kekuasaan yang dicari. Maka yang itu nanti akan hancur. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah SAW ketika Imam Mahdi muncul. Apa itu? Umat orang-orang Islam di dunia akan terpecah menjadi dua kubu. Ya. Wahum tunqasamu wa hadhihi ummatun qasama ala khaymatain. Khaymatun fil mu'minun kullu wa laysa fil munafiquna walakin wahda. Umat Islam pada saat itu akan, karena gara fitnah dan kekuatan perang dunia ini, akan pecah menjadi dua. Satu kubu itu mukmin semua dan tidak ada satupun orang munafik di dalamnya. Wa khaymatun tsaniyah kullu munafiqun. Kama yang kedua munafik semua dan tidak ada orang beriman satupun di sana. Nah, pada akhirnya kekuatan ini akan terbentuk. Sekarang kita sudah melihat dengan daulah kekuasaan ini. Banyak orang-orang munafik yang menjual agama mereka demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Itu kaum munafikun. Dan di bawah ada kekuatan yang betul-betul dibantu oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang akan mengkristal menjadi sebuah kekuatan untuk berontak melakukan perubahan. Dan itu adalah bibit-bibit kebangkitan Islam di masa Imam Mahdi akan muncul. Termasuk di Saudi Arabia dan di Jazirah Arab. Itu akan terjadi. Jadi di Arab sendiri sebenarnya akan jadi. Maka situasi akan berbalik, kata Rasulullah SAW. Mekah, Madinah ini akan hancur berdarah-darah. Palestina akan menjadi tempat teraman di dunia. Kenapa? Janji Allah sudah diturunkan untuk melindungi Palestina. Itulah yang ada dalam mimpi satu ulama di bulan Ramadan kemarin dari Gaza. Dan ini berbarengan mimpinya dengan seorang perempuan di Gaza. Ya. Ada seorang saya bicara. Dia mengatakan, Inna li akhan min aslati alladhi yatajawaz bi imra'atin min Suriah. Aku punya seorang saudara laki-laki yang menikah dengan seorang istri dari Suriah. Nah, mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa, Mustasfa Ashifa yang dibombardir sampai sekarang. Nah, di belakang itu. Nah, istrinya ini menangis setiap malam. Sampai suaminya ini kesal juga. Kamu nih menangis saja tiap malam. Kenapa? Udah, atau ini udah takdir Allah. Memang kita sudah siap untuk menerima musibah ini, dan ini merupakan cara kita mewujudkan cinta Allah dan berkorban jihad kita untuk menjaga bumi para nabi dan rasul. Bukan itu yang aku tangisi. Lalu apa yang kau tangisi? Demi Allah, innani ra'aitu nabiyana mamsasan fi manami lailatul bariyah wa fi lailatul bariyah kula dairah. Tiap malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan malam tadi pun aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Tadi malam itu kami berkumpul di Masjid Dam Afdrak, masjid besar yang ada paling tinggi dari 5 masjid besar di Masjidil Aqsa, di alun-alun Al-Aqsa. Dam Afdrak yang kubah emas yang ada batu merah. Nah, Rasulullah di tengah-tengah kami. Wa nahnu najlisu nahulu ya hiwalahum. Kami berkeliling di sekeliling Rasulullah SAW, Rasul di tengah kami, fi wasatina. Wa nashku ilaihi ala ma asabana min zulmil yahud. Dan kami menceritakan tentang apa yang menimpa kami dari kezaliman Yahudi akibat pembantaian daripada kami. Kami berdarah-darah ya Rasulullah. Tapi Rasul tersenyum. Bukannya menangis menyaksikan kami, Rasul tersenyum. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru ya ahla Syam, isbiru ya ahlal Gaza. Bersabarlah hai penduduk Syam, Palestina. Bersabarlah hai kalian penduduk Gaza. Qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Telah dekat pertolongan dari Allah azza wa jalla untuk kalian. Dengan cara apa? Dimunculkannya Imam Mahdi. Dan ketika Imam Mahdi baiat, boleh saya lanjut kisah ini? Ini agak sedikit panjang, gak apa-apa? Mungkin 5 menit ya. Nah begini, yang 7 orang tadi berkumpul kan, mencari-cari Imam Mahdi. Hum yab'asuna anil Mahdi wa wajaduna. Mereka menemukan Imam Mahdi dan berkata, wa yakuluna lahum ibsit yadaka nubayyuka ala syami wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami bayat Anda menjadi Imam Mahdi. Kami mendengar dan taat untuk kemimpinan. Anda adalah Imam Mahdi. Aku bukan Mahdi. Aku salah satu dari keturunan ada orang langsung. Lari ke Mekah, ke Madinah. Dikejar ke Madinah, lari ke Mekah. Kata Rasulullah SAW,
wa huwa yatahawwalu min Makkah ila Madinah salasa marat. Dia pulang pergi Mekah Madinah 3 kali tuh, saking tidak maunya di baiat. Lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama besar dan pasukannya ini ke Madinah. Ketahuan lari ke Mekah. Sampai 3 kali Mekah Madinah, hingga akhirnya ketika di Mekah terakhir kalinya ditahan oleh malaikat Jibril, diislahkanlah di malam itu. Pagi harinya dia setelah diislahkan, dibuang rasa ragunya, dikuatkan iman Islamnya, persis seperti Rasulullah akan diutus menjadi nabi dan rasul. Tapi beliau bukan nabi, pembaharu, mujadid, reformis, yang kemudian setelah diislahkan beliau keluar menuju Ka'bah, dibaiatlah oleh 7 ulama dan juga oleh pasukannya. Wa adadul ladina yubai'unahu ka'adidi ahli Badarin, dan jumlah orang yang berbaiat kepadanya sejumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Diperangilah dunia. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan semua entitas tadi dihancurkan. Menariknya, yang pertama diperangi justru adalah dibersihkannya Jazirah Arab dari kemunafikan para penguasa mereka. Malah di Arab. Ini kitabnya saya bawa nih. Ini kitab Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi. Ini jilid keempat dari terbitan Darul Kutub Ilmiah DKI dari Beirut, Lebanon. Ya, Lebanon juga adalah pusatnya ulama-ulama sunnah, ahli-ahli hadis, ahli tafsir. Nah, di sini di dalam Kitabul Fitan wa Asratu Sa'ah, bab ke-12 dan 13, ada bab ke-12-nya halaman 347, ini jilid keempat. Babu ma yakunu min futuhatil muslimin qabla dajjal. Bab tentang apa yang akan terjadi dari kemenangan umat Islam sebelum kemunculan Dajjal. Ya, hadisnya saya potong saja dari sahabat Nafi bin Utsbah. Qala, ia berkata, kunna ma Rasulullah SAW fi ghazwah. Kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perang. Kalau Rasulullah ikut berperang namanya ghazwah. Kalau tidak berperang namanya sariyah. Rasul tidak ikut namanya sariyah. Qala, ia berkata, fa'atan nabiyya qaumun. Nah, Nafi bin Utsbah mengatakan, lalu datanglah kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW, satu kaum min kibalil maghribi, dari arah maghrib, dari arah barat. Alihim siyabus sof, dan mereka menggunakan pakaian adat Baduy, pakaian pedalaman Baduy. Bahwa fakuhu inda akmati fa innahum laqiyamun Rasulullah SAW qa'idun. Lalu mereka kemudian berkumpul di sekeliling Rasulullah, bersepakat untuk membuat sebuah majlis. Ya, mereka berdiri sementara Rasulullah SAW duduk. Qala faqalat li nafsi, maka aku berkata pada diri, atihim fakum bainahum wa bainah. Ya, kenapa mereka berdiri seperti itu? Kenapa mereka duduk di sekitar Rasulullah SAW? La yaktaluna. Ya. Qala summa qultu la'allahu najiya ma'ahum. Intinya begini. Fa'ataituhum fakumtu bainahum, terus panjang. Qala fahafizuni. Mohon maaf agak panjang ini. Qala, nah di sini nih. Qala, maka berkatalah Nafi bin Utsbah, faqala Rasulullah SAW bersabda, taghzuna jaziratul Arab. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Arab, jazirah Arab. Ya, fayaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkan kalian ketika kalian memenangi jazirah Arab.